Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus setiap kita yang mengambil waktu sebelum memulai segala sesuatunya, kita mau cari Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita rindu terus dibekali, dipersiapkan untuk menjadi pengantin-pengantin wanitanya yang siap menyambut sang mempelai pria. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu untuk mengarahkan, mengajak, menuntun setiap kita untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena saya mengerti betul apa yang Yesus janjikan, itu yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya apa yang baik itu yang akan ditambahkan dalam hidupmu. Haleluya. Kita rindu menerima segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Bahkan janjinya itu akan ditambah-tambahkan. Tapi yang Tuhan cari, hati yang selalu melekat kepada Tuhan, hati yang selalu tinggal dalam firman-Nya, hati yang selalu memegang janji-janjinya, maka Tuhan yang akan menopang dan menyertai setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Sekarang kita saatnya untuk menjadi berkat. Kita nggak mau apa yang memberkati hidup kita hanya tinggal di kita. Kita rindu apa yang memberkati hidup kita juga kita bagikan buat orang lain. Sehingga akhirnya banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan diteguhkan, banyak umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup kita. Cukup dengan jempol kita. Kita nggak beranjak kemana-mana, tapi saudara sudah menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu ayo jadi berkat. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih karena kami percaya hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesuslah yang memampukan kami untuk mengerjakan perkara-perkara dahsyat. Tuhan Yesuslah yang memampukan kami untuk tetap terus hidup dalam keberkatan dan anugerah Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang memampukan kami untuk melihat hal-hal dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah setiap hari kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk tetap setia merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Karena itu sampaikan sesuatu bagi masing-masingnya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 9. Saudara perhatikan ayat ini ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Maksudnya apa jemu-jemu? Jangan kita bosan untuk berbuat baik. Tekunlah berbuat baik. Bahkan untuk berbuat baik Alkitab mencatat tetap tekun. Maksudnya apa? Sekalipun orang yang engkau berbuat baik kepadanya tidak membalas perbuatan baikmu, tetaplah berbuat baik. Itu maksudnya. Sekalipun engkau berbuat baik kepada seseorang, namun engkau tidak mendapatkan apa yang engkau buat dengan balasannya untuk melakukan perbuatan baik kembali, tapi tetaplah berbuat baik. Kenapa? Karena kita berbuat baik bukan supaya perbuatan baik itu kembali kepada kita. Alkitab jelas katakan kita menabur kebaikan, kita berbuat baik supaya Bapa dipermuliakan. Kalaupun itu kembali kepada kita, it's bonus. Itu bonus saudaraku. Jadi itu cuma bonus kalau itu sampai kembali kepada kita. Tapi kita percaya kita tidak akan kehilangan upah dari Tuhan. Karena manusia bisa saja membalas, Tuhan pakai. Tapi kalau manusia tidak membalas apa yang kau tabur dengan kebaikanmu, Tuhan tidak akan pernah menghilangkan upahmu saudaraku. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Itu hukumnya. Amin saudara. Jadi Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Galatia dan pada hari ini kepada kita. Jangan kita jemu-jemu. Jangan kita bosan. Jangan kita jenuh. Jangan lelah untuk berbuat baik. Karena lihat saudara, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Kenapa kita lemah? Karena kita tidak lagi berbuat baik. Kenapa kita lemah? Karena kita mulai hitung-hitungan. Dia nggak balas perbuatan baik saya udah tolong, saya udah bantu, ya saya nggak dianggap, ya udahlah, saya lelah lah, saya capek lah, udahlah. Lihat saudara. Jadi Alkitab tetap mengajarkan kepada setiap kita, ayo terus tabur apa yang baik. Terus aja tabur, karena kita nggak tahu benih mana yang tumbuh, saudaraku. Amin. Karena ketika kita menabur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada benih-benih yang jatuh di tanah yang subur, ada benih-benih jatuh yang di luar. Jadi bagian kita tetap terus tabur benih. Maka dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 Alkitab bilang begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi, pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Kenapa? Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Lihat saudara. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita setiap hari, tabur apa yang baik. Jadi jangan bilang, oh hari ini saya udah tabur apa yang baik, dan besok kalau saya nggak tuai, maka saya stop, berhenti untuk tabur apa yang baik. No, kita terus tabur yang baik. Kenapa kita menabur apa yang baik? Karena kita sudah terlalu banyak menerima apa yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah banyak menerima kebaikan Tuhan, maka kita lakukan apa yang baik buat semua orang. Kita lakukan apa yang baik buat semua orang. Bukan untuk diselamatkan, bukan untuk masuk surga. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, membalasnya kita dengan buat baik. Kita buat baik, kenapa? Karena Yesus sudah buat baik sama kita dengan menyelamatkan kita. Karena itu kita adalah produk-produknya Yesus yang sudah menerima kebaikan. Makanya orang yang sudah banyak menerima kebaikan harusnya bisa mengalirkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Iya kan? Karena itu hari ini kita belajar, ayo dong terus tabur buat baik. Tabur, lakukan apa yang baik buat semua orang. 1 Korintus 15 ayat 58. Di bagian B-nya bilang begini saudara. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kau tabur di jalan-jalan Tuhan, apa yang kau lakukan dalam perbuatan baikmu, dan engkau mengaku bahwa apa yang saya buat ini untuk memuliakan nama Tuhan, wow, itu tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan bilang jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu yang akan terjadi. Karena itu hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo terus lakukan apa yang baik yang kau pernah lakukan. Lakukan terus. Kita buat baik, gak usah lihat-lihat orang. Aduh, orang ini pernah baik sama saya bantu. Itu apa bedanya dengan orang dunia? Justru kita melakukan apa yang berbeda. Walaupun orang menjahati kita, orang menghina kita, orang buat kita segala sesuatu sesuai dengan enak-enaknya dia. Tapi kita diperintahkan Tuhan untuk berbuat baik, menabur kebaikan. Itu aja yang kita buat. Amin, kita buat. Karena kita mengerti hidup kita sudah terlalu banyak menerima kebaikan Tuhan. Kita buat hal-hal yang baik di sekeliling kita. Kita tabur apa yang baik. Karena kita mengerti itu akan kembali dalam hidupmu. Ya, kalaupun engkau tidak melihat apa itu kembali dalam hidupmu, maka itu akan turun ke anak-anakmu. Dia akan menerima apa yang kau pernah tabur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Allah, hari ini saya mengajak setiap kita, ayo. Kita yang sudah setia melakukan apa yang baik, tetap terus setia. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena ketika orang melihat engkau berbuat baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu di sorga. Akan banyak orang datang kepada Yesus ketika melihat perbuatanmu yang baik. Disitulah kita sudah menjadi suratan tangan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tetap terus tabur apa yang baik. Karena engkau akan melihat tuaian itu akan terjadi dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami terus menabur apa yang baik. Karena kami tahu sudah terlalu banyak kami terima apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Karena itu Roh Kudus mampukan kami. Kami selama ini sudah menabur apa yang baik. Kami belum lihat ada tuaian yang kami lihat. Tapi kami tetap percaya kami melakukannya dengan sukacita. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima segala apa yang baik. Dan biarlah itu kami boleh alirkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga banyak orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Dan nama Bapa dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa.
Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sudah jenuh berbuat baik. Kalau ada di antara mereka yang sudah jenuh menabur kebaikan, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu tinggal di hati setiap kami. Kami terus lakukan apa yang baik. Kami tetap terus tabur benih yang baik. Karena kami tahu benih-benih itu akan bertumbuh. Dan benih-benih itulah yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap terus tabur apa yang baik. Karena kita ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ada untuk terus menabur apa yang baik. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita.